Ya, pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah sebuah video yang sempat viral di media sosial mengenai penemuan dua mayat atau jenazah yang berada di lantai 9 di Universitas Prima Indonesia Medan. Ya, memang betul awalnya yang ditemukan adalah dua, tapi informasi terbaru yang disampaikan polisi ini total ada penemuan 5 mayat, ini tanpa identitas, yang berada di lantai 9 salah satu universitas di wilayah Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini tepatnya berada di dalam gedung baru Universitas Prima, Jalan Sampul nomor 3, Kelurahan Sektih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Petugas memeriksa ada total sejumlah saksi, serta memeriksa juga CCTV sekaligus mendalami prosedur medis terkait jasad yang ditemukan di wilayah kampus tersebut, dan hingga saat ini proses penyelidikan juga masih terus berjalan. Petugas Lapor Polda Sumut dan Reskrim Polrestabes Medan pun juga telah mendalami keterangan dari pihak universitas. Tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 3 sore. Atas permintaan polisi, saya mendampingi polisi dari Polda dan tim laboratorium forensik Polda Su memeriksa di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat 5 kadaver yang dikeluarkan dari bak kadaver Laboratorium Anatomi. Kemudian, kadaver tersebut dijajarkan di meja anatomi di Laboratorium Anatomi untuk diperiksa. Setelah diperiksa, kelima kadaver tersebut dikembalikan ke dalam bak kadaver Laboratorium Anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Tanggal 12. Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah bergabung bersama kami kriminolog UI, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Langsung Prof. saja, kita tahu ini kan penemuan mayat di salah satu universitas ya. Nah, ini apakah memang Anda melihatnya ada unsur pembunuhan atau memang ini murni untuk kegiatan praktikum atau sebetulnya ada faktor lain di luar itu? Inilah akibatnya kalau semua orang merasa bisa jadi wartawan ya, lalu kemudian mengupload sesuatu informasi yang tidak disadarinya, tidak dimengertinya, tanpa klarifikasi, sehingga kemudian menimbulkan kehebohan dan kehebohan yang nggak perlu gitu. Ya. Jadi andaikan saja sang pengupload berita itu mengerti bahwa itu adalah kadaver, maka tentu dia tidak akan memakai imbuhan ditemukan mayat, tidak jelas, bla 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 yang lalu menimbulkan sensasi. Nah, itu satu. Kedua, juga kalau itu kemudian informasi yang diberikan secara berimbang, maka tentu juga tidak perlu direspons oleh kepolisian secara heboh, gitu ya. Perhatikan bahwa mengapa dalam hal ini kampus itu menolak kedatangan ya, atau paling tidak merasa tidak membuka pintu secara terbuka, karena memang status kedatangan kepolisian ini nggak jelas menurut saya, gitu ya. Kenapa? Karena perlu ada kejelasan apakah ini statusnya lidik atau sidik, apalagi misalnya sudah turun misalnya dari pihak pelapor ya, itu harus jelas juga tuh, sehingga lalu menjadi cukup wajar secara hukum acara jika kemudian lalu pihak kampus itu merasa keberatan jika kemudian apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah konteks penggeledahan. Dasarnya penggeledahan apa gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya ini adalah satu situasi akademik di mana untuk pendidikan kedokteran diperlukan hal ini dalam rangka studi anatomi ya, makanya kemudian diletakkan di laboratorium anatomi dan seterusnya. Begitu, Mbak. Ya, tapi kan begini ya, Prof. Sebelumnya memang yang membuat simpang siur adalah pihak polisi yang sulit kemudian bekerja sama dengan pihak kampus. Pihak kampus juga menolak untuk dimintai keterangan. Terlebih lagi ada sebuah video klarifikasi dari sejumlah mahasiswa kedokteran di Unpri yang sempat menyatakan ini bukan jenazah, ini bukan mayat, ini adalah manekin, begitu Prof. Jadi memang simpang siur informasi ini yang terjadi kemudian membuat isu ini muncul. Itu dia. Jadi saya kira ini cuma soal miskomunikasi yang tentu saja akan segera hilang gitu ya. Namun memang harus diketahui oleh semua pihak tuh bahwa keberadaan kadaver ini adalah hal yang wajar terjadi dalam pendidikan kedokteran,
khususnya dalam konteks studi anatomi. Ya, kami dari UI juga punya tuh begitu hal-hal seperti itu. Yang mungkin bedanya adalah bahwa pada beberapa kampus itu lalu sudah ada semacam kesadaran untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat kampus. Demikian juga di pihak lain, masyarakat kampus juga mengerti bahwa ada lokasi-lokasi yang kemudian lalu dihuni oleh jenazah seperti ini gitu ya. Nah, mungkin pada saat konteks di Uprima ini tidak ada sosialisasi seperti itu, sehingga kemudian lalu ada mahasiswa yang kemudian lalu menganggapnya aneh, bahkan lalu kemudian melihat ini sebagai satu bentuk mayat yang nggak dikenal, korban pembunuhan, dan repotnya lagi lah kemudian lalu menguploadnya secara sembarangan gitu ya. Nah, mungkin di situ soalnya, sehingga kemudian lalu muncul kehebohan seperti ini. Begitu, Mbak. Oke, jadi artinya ini kalau menurut Prof. Hadrianus tidak ada unsur pembunuhan, ini murni hanya untuk anatomi, untuk keperluan dunia perkuliahan, tapi sebenarnya ada banyak hal yang ingin kita gali, tapi sayang sekali karena waktu terbatas. Prof. Hadrianus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Bersama kami di Apa Kabar Indonesia Sehat Pagi. selalu. Terima kasih, sama-sama.